Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sabdo Pangiwo. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sabdo Pangiwo. Si pengumura dewa tanpa yakin dia tetap Suasana jadi riuh oleh gumaman penuh rasa ingin tahu. Dua perempuan dibuang di terminal. Mereka bilang jasad keramat disimpan di rumah ayahnya. Rumahmu, kau yang memanfaatkannya kan? Wajah Agung memerah, suara warga makin ribut. Bener juga ya, yang mati dan kerasukan itu musuh-musuh Pak Agung. Iya, aneh banget yo. Agung Wisesa mengangkat tongkat kayu kebanggaannya, wajahnya menegang. Bukan aku. Besok kalian boleh periksa rumahku. Silahkan cari jasad itu kalau berani. Tegar hanya menyipitkan mata. Semalam ia sudah menerawang rumah megah itu dan melihat sendiri jasad aneh berbalut kain tua itu. Tapi kalau begitu, kenapa Agung Wisesa begitu percaya diri? Baiklah, Celetuk salah satu warga. mumpung besok libur kita rame-rame ke rumah Pak Agus sekalian silaturahmi. Agung Wisesa menghentakkan tongkatnya 3 kali ke tanah, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa meninggalkan kerumunan. Tegar memandang punggung Agung dengan mata tajam. Mas, berarti dia yakin gak ada mayat di sana? Bisik gigi anak kecil yang selalu menempel pada Tegar sejak tadi. Tegar menggeleng, wajahnya serius. Bukan, dia yakin karena sebelum besok kita yang ada di sini akan mati. Gigi langsung pucat, tapi warga mulai membubarkan diri, menganggap semua itu sekedar drama tengah malam. Mas Tegar bercanda kan? Tegar hanya menjawab dengan gelengan kepala. Dia manusia biadab, Gigi, dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk desa ini. Sebelum Tegar menjawab, seorang pria tua mendekati mereka. Rambutnya putih, sorot matanya tajam tapi penuh ketenangan. Maksud masnya apa? Mbak Setio, Seru Gigi yang langsung mencium tangan orang tua itu. ini Mbak Setio sesepuh desa. Waktu kejadian kesurupan beliau yang bantuin warga. Saya Tegar, Mbah, cuma numpang lewat. Numpang lewat kok bikin keluarga Wisesa kalang kabut. Saat Mbak Setio sambil tersenyum, Tegar hanya garu-garu kepala malu. Mampir ke rumah yuk, ngobrol di rumah lebih enak. Wah, ndak usah Mbah, nanti merepotkan. Yakin? Singkong Mbak Setio enak loh, panenan sendiri. Kalau gitu kayaknya saya harus mampir deh Mbah. Nggak sopan nolak rezeki. Benar saja, di rumah Mbak Setio singkong rebus sangat disajikan dengan teh gula batu. Istri Mbak Setio yang berambut perak tersenyum ramah. Makan yang banyak, kalau kurang tinggal panen lagi di kebun. Tanpa ditawari 2 kali, Tegar dan Gigi langsung makan lahap. Suasana hangat dan santai, seolah tidak ada ancaman apapun di luar sana. Sampai Tegar melihat memar biru pekat di lengan istri Mbak Setio, seperti luka lama yang enggan sembuh. Mbah, ngapunten. Ucap Tegar. Ia mengambil segelas air putih, membisikkan doa, lalu menyiramkannya perlahan ke arah sang istri. Istri Mbak Setio meringis, tapi tak lama kemudian memarnya memudar perlahan. Rasa nyeri di wajahnya pun sirna, berganti kelegaan. Mbak Setio menatap tak percaya. Kau bukan sekedar orang biasa ya, Nak Tegar. Tegar hanya tersenyum kecil dan kembali makan singkongnya seolah tidak terjadi apa-apa. Nak Tegar ini siapa toh?
saya. Tegar tersenyum kecil menunjuk dirinya sendiri. Cuma kuli panggul di pasar, Mbah, bukan siapa-siapa. Mbah Setio terkekeh kecil sambil mengelus janggut putihnya. Saya juga belajar soal klenik loh. Tapi bertahun-tahun saya belum bisa nyembuhin istri saya sendiri. Ya mungkin jodohnya sembuhnya di tangan saya, Mbah. Ujar Tegar sambil menyuap singkong rebus. Kayaknya warga desa yang jodohnya sembuh di tangan Mbah Setio. Tawa pelan terdengar dari Gigi yang duduk di sebelah Tegar. Bocah itu menatap Tegar dengan kekagumannya tidak bisa disembunyikan. Mbah Setio hanya menggeleng pelan. Orang ini ilmunya tinggi tapi hatinya tetap rendah. Setelah makanan mulai habis dan suasana mulai akrab, Mbah Setio mulai membuka cerita yang lebih berat. 1 minggu sebelum Tegar datang, desa ini digegerkan oleh kejadian aneh. Tengah malam ada warga yang gak bisa tidur, ngintip dari jendela dan lihat ada arak-arakan jenazah. Wajah Tegar menoleh. Waktu itu beberapa warga kesurupan. Mereka tertawa seperti orang gila, bahkan nyaris membunuh keluarga sendiri. Kejadian itu ya, Mbah? Tanya Tegar dengan memastikan kejadian yang Mbah Setio maksud. Mbah Setio pun mengangguk mengiyakan. Paling parah itu keluarga Pak Santo. Baru aja ribut soal sengketa tanah sama Agung Wisesa. Beberapa hari kemudian semua kerasukan, saling tikam, gak ada yang selamat. Tegar menghela napas pelan. Dan sialnya malam ini mereka akan mengeluarkan jenazah itu lagi. Mbah Setio menatap Tegar lekat-lekat. Kau yakin? Tegar mengangguk. Selama di desa itu ia menyadari sesuatu. Tetesan darah di tanah dan malam ini bulan purnama. Kutukan jasad keramat itu makin kuat kalau bulan penuh menggantung di langit. Jasad keramat itu punya keinginan sendiri. Tegar mengangguk. Pandangannya kosong sejenak seperti sedang menembus dinding rumah, menembus waktu. Kali ini bukan Agung Wisesa yang memilih. Bisa jadi lebih banyak korban yang jatuh. Jasad itu mungkin memilih sendiri siapa yang akan menjadi tumbalnya. Gigi celingak-celinguk, bingung menanggapi perbincangan serius itu. Wah, kita hadang aja, Mas. Kita cegah dan tangkap arak-arakan itu. Tegar memandang bocah itu dengan tenang. Yang cuma ngintip bisa kesurupan Gigi. Apalagi yang berdiri langsung di jalurnya bisa mati seketika. Gigi terdiam, wajahnya pucat. Tegar melanjutkan. Tapi ada satu cara, tetesan darah itu bukan hanya pertanda, tapi penanda jalur. Selama pembawa jenazah berjalan di atas jalur yang sudah ditandai darah, mereka gak akan terkena kutukan. Tapi siapapun yang menyimpang akan habis. Jadi malam ini bisa banyak yang mati, Mas? Enggak akan aku biarkan mereka berbuat seenaknya lagi. Sudah cukup. Kali ini bukan soal Agung Wisesa dan kekejamannya. Bukan cuma dendam. Bukan soal klinik semata. Ini tentang nyawa, tentang orang-orang desa yang hidup dengan damai, yang sekarang jadi target pengorbanan keji. Tegar memandang keluar jendela. Bulan mulai naik perlahan, membentuk cahaya bundar yang menggantung di langit malam. Gatal panas rasanya seperti dibakar. Teriakan seorang perempuan menggema dari rumah terbesar di desa Tegal Wurung. Suara itu menggema, memecah keheningan malam yang pekat. Berisik! Geram Agung Wisesa sambil memijat pelipisnya. Bisa-bisanya ada yang membalikkan sate di desa ini. Dasar bodoh! Namun belum sempat kata-katanya habis, sebuah tamparan keras mendarah di pipinya.
Berani-berani kau bilang aku berisik. Bentak Andiri istrinya. Kalau bukan karena aku, kamu tetap jadi lelaki miskin yang direndahkan. Agung, sang juragan besar yang dikenal angkuh oleh warga desa, kini tidak lebih dari seorang lelaki kecil yang merunduk di hadapan istrinya. Matanya tak berani menatap, rahangnya mengeras, antara marah dan takut. Aku yang menyuruhmu menyantet mereka. Mereka tahu rahasia kita. Itu artinya mereka harus disingkirkan. Dan sekarang kamu malah menyalahkanku. Andiri mencengkeram rambut Agung dan menariknya ke belakang dengan kasar. Agung hanya meringis. Ia tahu melawan Andiri berarti menantang kematian. Bukan hanya secara harfiah, tapi juga secara nyata. Di mana mereka tahu kalau kita ini tabu? Siapa yang bocor? Siapa? Teriak Andiri lagi, suaranya parau oleh amarah. Pernikahan Andiri dan Agung adalah pernikahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Mereka sepupu, ikatan darah yang disatukan bukan karena cinta, tapi karena ambisi. Karena sesuatu yang lebih gelap daripada rahasia rumah tua mereka. Jenazah keramat. Dulu ayah Andiri mendapatkan jasad keramat itu dengan ritual laknat. Mayat itu memberi kekuasaan, kekayaan, dan dendam yang bisa dituntaskan selama mereka menyembahnya. Namun dengan harga mahal, kesetiaan darah, sumpah kutukan, dan tumbal nyawa. Andiri menikahi Agung agar jasad keramat itu tetap berada dalam satu garis darah. Ia tidak ingin kekuatan itu dimiliki atau bahkan diketahui oleh orang di luar keluarga Wisesa. Ia ingin mengendalikan segalanya, bahkan suaminya sendiri. Kalau bukan karena aku, kau masih ngamen di pasar. Aku yang tundukkan desa ini. Kamu cuma pelacurku. Agung hanya mengepalkan tangannya erat, menahan diri agar tidak membalas. Ia sadar apa yang akan terjadi padanya jika melawan Andiri. Malam ini rekan-rekan itu berjalan, mereka akan mati. Kita sudah menyiapkan jalurnya. Andiri mendesis, matanya memancarkan amarah dan kegilaan yang dalam. Aku tidak terima adanya gangguan. Yang harus mati. Aku tidak peduli siapa. Dari balik pintu, sepasang mata kecil mengintip. Uni, anak perempuan berusia 6 tahun. Anak mereka anak yang lahir dari hubungan penuh rahasia dan kutukan. Uni hanya ingin kasih sayang, tapi yang ia lihat adalah ibunya menampar ayahnya, menjambak, berteriak, dan berkata ingin melihat orang mati. Dalam diam ia belajar bahwa cinta tidak tinggal di rumah itu. Tatapan Andiri menoleh sebentar. Mata mereka bertemu Uni dan ibunya. Tapi yang dilakukan Andiri hanya satu, membuang muka. Tak ada pelukan, tak ada senyum, tidak ada ibu. Seorang pengasuh datang dan membawa Uni kembali ke kamar. Anak itu menatap ke belakang satu kali, berharap ada panggilan, tapi tidak ada. Hanya suara pintu yang perlahan menutup dan rumah itu kembali sunyi, seperti tidak pernah mengenal cinta. Malam itu Tegar duduk menyendiri di atap pos ronda. Matanya awas menatap rumah keluarga Wisesa di kejauhan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa bisikan dari alam gaib yang bersiap menyergap. Di sisi lain desa, secara diam-diam Gigi dan Prasetyo telah menyusuri rumah demi rumah, memperingatkan warga agar tidak keluar, bahkan tidak mengintip semenjak matahari terbenam. Desa Tegal Wurung dicekam sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, hanya suara sunyi yang menggantung seperti nafas yang tertahan. Tegar sudah berpesan, isi malam ini dengan doa, zikir atau pengajian. Jangan pernah lengah karena malam ini sesuatu yang buruk akan muncul. Dari atas pos ronda, Tegar mengepalkan tangannya, wajahnya menegang. Keluarlah dan tunjukkan wujudmu. Ia seperti menantang sesuatu dari balik kegelapan. Ia memejamkan mata, memusatkan diri, membaca gelombang energi yang mulai beriak di udara. Namun ketegangan itu sejenak pecah oleh suara yang familiar. Nah Tegar, kok bisa macam-milanya di bawah ya? Tegar cepat melompat turun. Mas, saya sudah bilang jangan keluar, ini bukan malam biasa.
Biar baikku, cuma Mbah yang bisa jadi saksi desa ini. Kalau kamu berhasil, Mbah yang akan menceritakan semua ini. Kalau kamu gagal, Mbah ikut tanggung jawab. Tegar tidak bisa membantah keras kepala sesepuh itu. Ia menghela napas panjang. Baiklah, tapi jangan pernah hadapi keranda itu secara langsung. Mbah mengerti. Mereka duduk di pos ronda ditemani kopi pahit dan singkong rebus. Tapi malam itu, rasa kopi pun terasa hambar. Langit malam makin pekat, udara makin berat. Desir angin membawa aroma yang tidak wajar, bau tanah basah dan darah. Mereka datang. Bisik Mbah Setio lirih, nyaris seperti doa yang patah. Dari kejauhan cahaya obor mulai muncul di antara kabut tipis. 1, 2, 10. Arak-arakan itu muncul dari jalan setapak hutan. Langkah-langkah mereka tak terdengar, tapi nyala obor seolah menari di tengah bisu yang menegangkan. Tegar menajamkan mata, jari-jarinya menempel pada tanah. Ia menunggu sesuatu. Nah, Tegar, mereka mulai masuk ke pemukiman. Mbah Setio sedikit gemetar. Tegar masih diam, matanya memicing menanti detik yang tepat. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arak-arakan itu. 1, 2, para pengusung keranda mulai menggeliat kepanasan. Tubuh mereka gemetar hebat seolah terbakar dari dalam. Panas, mataku terbakar. Tegar tersenyum dingin. Perangkap bambu kuning itu bekerja. Tidak ada makhluk berniat jahat yang bisa melewati garis ini. Perlahan para pengusung keranda mulai tumbang satu persatu. Keranda bergoyang nyaris jatuh. Jangan biarkan keranda itu menyentuh tanah. Teriak salah satu dari mereka seolah tiba-tiba sadar dari hipnotis gelap yang selama ini membelenggu mereka. Kegaduhan itu membangunkan dua sosok dari rumah besar, Agung Wisesa dan Andiri. Andiri mendesis, matanya merah menatap kekacauan itu. Tegar, beraninya kau. Bawa kembali jasad itu. Bagi Andiri yang sadar rencana mereka sedang terancam, para pengusung ketakutan. Mereka bangkit dan tergesa mengangkut keranda kembali ke rumah. Tapi Tegar tidak tinggal diam. Ia berlari mengejar. Pintu rumah tertutup rapat di depan wajahnya. Tegar terlambat. Di dalam rumah, Andiri memastikan jasad itu berada di tempatnya. Ia pun berlutut di depan keranda, seperti seorang pemuja setan yang kembali ke altar kutukannya. Ia menunduk, bersujud dan berbisik penuh kebencian. Bunuh semua yang mengganggu keluarga Wisesa. Aku akan menyembahmu, kabulkan permintaanku. Petir menyambar langit, hujan turun deras tanpa aba-aba, obor di luar padam satu persatu. Desa kembali dalam kegelapan. Tegar berdiri di depan pintu, menggigil bukan karena hujan, tapi karena firasat buruk yang menusuk jantung. Hentikan, kalian main-main dengan kekuatannya, tidak bisa kalian kendalikan. Tegar menggedor pintu dengan panik, namun tidak ada jawaban. Dari balik pintu, sesosok asap hitam mulai mengepul dari keranda. Bau anjir menyebar, campuran daging busuk dan dupa yang dibakar dengan darah. Asap itu membentuk siluet tinggi menjulang. Sosoknya kabur, namun satu hal yang tampak jelas. Senyum bengis, mulut merah berlumur darah, matanya kosong tapi haus akan jiwa. Bunuh orang itu. Andiri meraung. Suaranya bukan lagi manusia, lebih menyerupai hewan buas yang dirasuki. Dan malam pun mulai mengalirkan darah. Tegar menyadari satu hal penting malam itu. Ia dalam bahaya besar. Tanpa pikir panjang, ia langsung membungkus tubuhnya dengan kain kafan lusuh yang sudah ia siapkan sejak sore. Di balik kafan itu selama ini ia terus membaca mantra pelindung. Makhluk-makhluk halus tidak akan bisa menyadari keberadaannya. Ingsun Kayuman Dening Gusti Kakang kawalan adi hari-hari jagat njogo saka wetan lan kulon, makhluk ala sirna tanpa daya. Awak ingsun nyawos kagungan yang sukma agung. Dari selakain,
Tegar melihat makhluk hitam menjulang keluar dari jasad yang membusuk itu. Makhluk itu kabur, wujudnya tertutup hujan, tapi auranya menyengat. Tegar sempat gentar, jantungnya berdetak tak karuan, namun kemudian ia mengingat satu hal yang mengganjal. Tunggu, bukan begini cara keluargaku mati. Dulu keluarganya meninggal tanpa mampu memberikan perlawanan. Darah mengucur dari mata, telinga, mulut, dan seluruh lubang di tubuhnya. Bukan karena oleh serangan setan seperti ini. Ingsun kanyoman dening Gusti kakang kawalan adi hari-hari. Ia terus membaca perlahan, makhluk itu bergerak menjauh, tidak menyadari keberadaannya. Namun dari balik rumah-rumah warga terdengar suara jeritan. Setan itu telah menarik perhatian makhluk-makhluk lain untuk merasuki manusia. Tegar harus segera bertindak. Sial, aku harus cepat. Dengan terus menutup tubuhnya dengan kafan, ia menyelinap masuk lewat jendela. Tubuhnya tetap terbungkus kafan. Ia terus merapal mantra. Walau langkahnya terbata dan sempat hampir terpeleset saat mendaratkan kakinya. Tanpa disadari, pemandangan aneh itu membuat penghuni rumah Andiri, Agung, dan para anak buahnya tertegun. Seorang pria berkafan mengendap-endap sambil komat kamit. Ingsun kanyoman dening Gusti. Siapa itu? Teriak Agung Wisesa mengerenyitkan dahi. Tegar refleks menoleh, matanya bingung, otaknya baru mencerna satu fakta penting. Mantra itu hanya bisa membuatnya tak terlihat oleh makhluk halus, bukan manusia. Sial. Itu dia, orang yang cari masalah dengan keluarga Wisesa. Agung menunjuk dengan geram. Anak buahnya yang sebelumnya mengusung jenazah langsung mengambil benda-benda keras. Ada yang mengangkat pisau, ada yang mendapatkan balok kayu. Bahkan satu orang mengangkat sebuah kursi. Mereka segera mengeroyok Tegar. Sial, ingsun kanyoman dening Gusti. Tegar terpentang-panting menghindar sambil tetap membaca mantranya. Mati kau! Teriak salah satu anak buah dan menusukkan pisau. Nggak kena. Tegar menghindar dengan pose yang tidak pernah ia pikirkan, tapi nasib baiknya nyaris habis. Mantranya sempat terputus. Setan itu langsung menoleh tajam. Napasnya menggelegar penuh dengan ancaman. Ingsun kanyoman dening Gusti kakang kawalan adi hari-hari. Tegar panik dan membaca cepat seperti orang dikejar anjing. Setan itu bingung lagi. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri kehilangan arah. Dia di sana. Habisi dia, setan tolol! Teriak Agung Wisesa marah tak karuan. Makhluk itu perlahan menoleh, bukan ke Tegar tapi ke Agung. Wajahnya kesal dengan hinaan Agung saat itu. Tunggu, bukan aku yang... Agung menelan ludah, terlambat. Ampun! Tubuh Agung tiba-tiba terangkat ke udara. Ia berteriak. Lalu matanya pecah menyamburkan darah. Tegar tidak menyia-nyiakan momen itu. Ia menendang keranda yang diletakkan di meja. Jasad itu terjatuh ke lantai dan seperti efek domino. Para pengiring jenazah mulai histeris. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang menghantam kepala ke tembok. Mereka semua kerasukan. Andiri berusaha mengangkat jenazah itu kembali ke atas meja, namun Tegar lebih cepat. Ia melompat menarik kepala mayat itu hingga terputus. Ia pun berlari menjauh, lalu dengan cepat ia mengambil obor. Sudah cukup. Tegar meletakkan kepala itu di atas obor api yang menyala. Tuhan tidak suka diduakan, apalagi dengan mayat menjijikan seperti ini. Kepala mayat itu terbakar, asap mengepul. Terdengar bunyi kepala yang menghitam dan pecah perlahan. Setan itu meraung, tubuhnya mulai menguap, kembali menjadi asap pekat. Makhluk lemah, nyawamu tidak lebih dari lumpur. Makhluk itu berbicara dengan penuh kebencian. Ia melompat memastikan Tegar tidak akan selamat dari dirinya. Tegar menatap tajam, siap menerima apapun tanpa gentar. Aku tidak takut. Setan itu meraung, tapi sebelum cakar setan itu menyentuhnya, tubuhnya terurai. Hilang lenyap begitu saja bersama kepala mayat yang terbakar seutuhnya. Satu persatu pengiring jenazah tumbang. Mereka yang kerasukan kembali mendapatkan kesadarannya. Suasana hening hingga terdengar suara hujan dan aroma gosong kepala bakar memenuhi ruangan. Obor itu menghantam tubuh jasad keramat dan dalam sekejap api menyala membakar daging busuk yang tersisa.
Kurang ajar. Andiri pun menjerit seperti kesetanan, wajahnya merah padam. Matanya membelalak beringas. Bunuh manusia najis itu. Aku yang tanggung semua hukumannya. Anak buah Agung kembali berdiri. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Mereka mengangkat pisau siap menyerang. Pintu rumah mendadak terbuka paksa. Seberkas cahaya masuk bersama debu dan sorak-sorai. Mas Tegar! Suara gigi terdengar keras diikuti rombongan warga yang datang bersama Mbah Setio. Cukup Andiri. Kejahatanmu sudah terbongkar. Akhiri semua ini. Andiri mundur panik, bersembunyi di balik anak buahnya. Bunuh mereka semua. Aku akan cari jasad lain. Aku akan bunuh kalian semua. Ia lari ke belakang rumah, tapi belum jauh terdengar suara kecil mengadu. Ampun ibu, ampun. Tegar menajamkan telinga, matanya membelalak. Ia melihat Andiri menghantam wajah Uni dengan guci agar tidak sadarkan diri dan tidak melawan. Uni, itu suara Uni. Bersamaan dengan itu, Andiri memerintahkan semua bawahannya yang berada di dalam untuk berkumpul menghadapi warga desa. Tanpa pikir panjang, Tegar melepas tasnya, menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan ke dalam rumah. Langkahnya matap, napasnya berat, namun tatapannya berubah. Ia tak berkata apapun, tatapannya terpaku ke arah suara itu. Seolah yang berdiri di sana bukan lagi sang Tegar yang lugu. Berhenti. Salah seorang pengantar jenazah mencoba menahan, tapi satu pukulan, satu gerakan tanpa kompromi, wajah lelaki itu berdarah dan tubuhnya terkapar. Gila, itu benar-benar Mas Tegar. Gumam Mbah Setio yang menyaksikan dari kejauhan, wajahnya pucat pasi. 5 orang lainnya langsung menyerbu. Tegar tak mundur. Sebuah sikut menghantam dada lawan pertama, membuat napasnya langsung berhenti. Sebuah lutut menghantam rahang pria kedua, giginya berhamburan, suara cokotannya membuat bulu kuduk berdiri. Lawan ketiga menusuk dengan pisau kecil, namun Tegar menangkis, lalu memelintir tangan pria itu hingga terdengar suara tulangnya patah. Tangis kesakitan membahana, tidak ada jeda. Tak ada lagi ragu. Tegar melompat, menendang 2 orang sekaligus. Satu terhempas ke lemari kaca, satu lagi membentur pilar kayu dan jatuh tak sadarkan diri. Jerit, derak, teriakan warga dari luar rumah makin ramai. Tapi di dalam hanya suara amukan Tegar yang menggema. Kini hanya satu lawan tersisa. Pria itu gemetar. Ia mencoba lari, namun Tegar mencengkeram kerah bajunya, menyeret tubuhnya seperti karung beras. Tegar mengangkatnya setinggi kepala, lalu mengayunkan tubuh itu ke arah Andiri yang sedang berusaha kabur untuk menyeret Uni yang lemas. Tubuh itu menghantam Andiri dengan suara dentuman mengerikan. Keduanya terjungkal, membentur lantai keras. Andiri tak bergerak, pingsan seketika. Hening. Seisi ruangan membeku. Mbah Setio terdiam. Warga desa yang berkumpul di luar hanya bisa mematung. Tidak ada yang bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tegar berdiri di tengah ruangan penuh kekacauan. Napasnya berat. Tubuhnya dipenuhi debu dan darah, namun tatapannya tak surut sedikit pun. Beberapa detik kemudian, sebuah kursi kayu pecah terlempar ke sudut ruangan. Dari sela-sela puing dan bayangan, Tegar muncul. Di peluknya Uni yang lemah tergolek, matanya terpejam, tubuhnya ringan seperti daun kering. Tegar melangkah keluar, perlahan, tidak bicara sepatah kata pun. Uni. Gigi langsung berlari menghampiri. Tegar berhenti di depan Mbah Setio, napasnya berat. Tubuhnya dipenuhi luka dan debu. Mbah, saya titip anak ini. Kedua kakaknya akan menjemputnya nanti. Mbah Setio hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tegar mengambil tasnya, tanpa banyak bicara ia melangkah keluar dari rumah itu. Matahari mulai naik, perlahan di ufuk timur, sinar orange keemasan menyentuh wajahnya yang letih. Ia berjalan melewati warga yang diam membisu, seolah masih mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Mas Tegar mau kemana?
Tanya Gigi yang berlari mengejar. Langkah Tegar berhenti. Ia menoleh perlahan. Kemana? Iya mas, mau kemana sekarang? Ini udah pagi Gigi, waktunya bekerja. Gembel gini mas bukan pengangguran. Tegar menepuk pelan pipi Gigi dan tersenyum sekilas. Orang kere kaya mas harus sadar diri, nggak boleh males. Gigi cuma bisa bengong, tidak tahu harus tertawa atau mengangguk prihatin. Tegar kembali melangkah pelan menjauh dari rumah penuh kekacauan. Mampir lagi ya mas? Teriak Gigi dari belakang, tapi Tegar tak menjawab. Tak perlu, angin pagi dan matahari cukup jadi saksi bahwa malam itu satu kejahatan telah berakhir. Seorang perempuan muda berjalan terseok di tengah kota. Tubuhnya lemah, bajunya berdebu, namun matanya menyala penuh dendam yang belum tuntas. Ia membawa satu tas kecil berisi barang seadanya. Kakinya berhenti di depan sebuah rumah megah bergaya kolonial, berdiri kokoh di sudut kota Jawa Timur. Ketukan itu terdengar pelan tapi tegas. "Buka!" teriaknya, suaranya parau, nyaris seperti bisikan kematian yang merayap dari dada. Pintu kayu jati itu terbuka perlahan. Seorang wanita tua berdiri di ambang, mengenakan kebaya halus dengan rambut disanggul rapi. Alisnya mengerenyit. Andiri, astaga Andiri, kamu kenapa? Ia buru-buru menarik putrinya masuk, mendudukannya di sofa bludru dan memanggil pelayan untuk membawakan air. Tak lama kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari dalam rumah. Andiri. Seorang pria tua berwibawa muncul dari balik ruang kerja. Wajahnya berubah tegang melihat kondisi anak perempuannya. Dan di saat itulah tangis Andiri pecah. Namun itu bukan tangis kesedihan biasa, itu jerit kepiluan, amarah dan aib yang dibakar dalam dada. Ia menggigit bibirnya, lalu mulai menghantam segala yang ada di sekitarnya. Gelas, vas bunga, bingkai foto, semuanya pecah. Kedua orang tuanya hanya diam membiarkan badai itu lewat. Tapi begitu semuanya hening. Sudah. Belum, orang itu harus mati. Pria itu Tegar, aku tidak akan tenang sampai dia mati. Ia kembali mengamuk dan memecahkan barang-barang. Sang ayah menarik napas panjang, wajahnya mulai berubah. Perlahan ia mendekat dan dalam satu gerakan cepat, rambut Andiri dijambak, wajahnya dihantam ke dinding. Bapak tanya sudah. Andiri terpaku, matanya bertemu dengan mata ayahnya yang kelam dan dingin. Mata yang pernah melihat kematian dan mungkin menciptakannya. Sudah. Sang ibu menghela napas lega, memanggil pembantu untuk membersihkan kekacauan yang berserakan. Namun sang ayah belum selesai. Jadi jasad itu musnah. Andiri menggigil. Ia tahu pertanyaan itu bukan permintaan informasi. Itu penghakiman. Bukan aku. Pria itu Tegar, dia yang membakar jasad keramat kita. Sebuah tendangan menghantam wajah Andiri. Darah mengalir dari sudut bibir. Tapi Andiri tak mengeluh. Ia makin menunduk, tubuhnya gemetar di bawah kaki sang ayah. Ampun Bapak, ampun, Andiri akan lakukan ritual itu. Aku akan jalani semua lelahku. Andiri akan mendapatkan lagi jasad keramat untuk keluarga Wisesa. Sang ayah memandangi anak tanpa emosi. Kau yakin? Yakin Andiri akan cari jasad yang lebih kelam, lebih keji. Jasad yang cukup kuat untuk menghabisi Tegar, manusia brengsek itu. Suaranya gemetar namun tegas. Senyum misterius perlahan muncul di wajah sang ibu. Bagus, anak pintar. Ia memeluk Andiri dengan pelan. Belayannya lembut namun hawa dingin menjalar dari tangannya, seperti belai ular sebelum menggigit. Sang ayah menghela napas, emosinya menghilang seketika saat Andiri berjanji melakukan lelaku itu. Sosok tertinggi di keluarga Wisesa itu pun berpaling dan melanjutkan pekerjaan di meja. Ayo ikut ibu, kita mulai persiapannya, ucap sang ibu dengan arti senyum yang tidak bisa ditebak.
di terminal. Astaga Bu, saya muter 3 kali loh nyari warung ibu. Keluh Tegar sambil mengelap keringatnya, matanya menyapu keramaian warung sederhana yang kini tampak ramai luar biasa. Bu Partini keluar dari balik etalase mengerenyit heran. Loh, kok bisa? Warung ibu gak pernah pindah kemana-mana, Mas. Tegar tertawa lelah. Bukan gitu, seingat saya dulu tempat ini sepi kayak kuburan. Sekarang ramai banget, sampai saya pangling. Bu Partini tertawa kecil, matanya berkilat bangga. Alhamdulillah Mas Tegar, Darsi dan ini itu bawa berkah. Ibu suruh mereka ngapain? Sebuah tepukan mendarat ringan di bahunya. Jangan mikir aneh-aneh kamu. Tegar menoleh ke dalam. Darsi sedang melayani pembeli, sementara Nini terlihat sibuk di dapur membantu memasak. Warungnya dulu sunyi kini hidup. Bu, saya titip mereka itu buat dirawat, bukan disuruh kerja. Mas, Darsi melambaikan tangan dengan senyum lebar. kami yang memaksa membantu, bukan Bu Partini. Mengetahui kedatangan Tegar, keduanya cepat-cepat menyelesaikan pesanan lalu menutup warung untuk sementara. Luka kami sudah pulih, Mas. Bisa kerja dan bergerak seperti ini rasanya luar biasa. Ya, selama ini kami cuma terbaring. Tegar memperhatikan wajah mereka, warna kulit yang dulu pucat kini mulai bersemu sehat. Mata mereka tidak lagi kosong, ada kehidupan di sana dan harapan. Sudah benar-benar pulih. Mereka mengangguk. Bu Partini ikut tersenyum. Oni juga aman sekarang, dia di rumah Mbak Setio. Jemput dia ya. Yang benar, Mas. Nini terkejut, matanya berbinar. Tegar mengangguk tapi wajah Darsi tampak ragu. Orang tua kami. Ayahmu Agung Wisesa ditangkap warga, ibumu melarikan diri. Pulanglah, tapi bukan ke mereka. Lantas kami pulang kemana? Tempat tinggal belum tentu rumah, Dar. Dan tidak semua yang kau panggil keluarga layak disebut rumah. Carilah tempat di mana kalian merasa berharga, berguna. Di sanalah rumah sesungguhnya. Bu Partini memandangi mereka, membaca keraguan di wajah keduanya. Jadi warung Bu Partini bisa kami sebut rumah? Tanya Nini polos, matanya menatap bangunan kecil yang penuh tawa dan aroma sedap itu. Tegar menoleh ke arah Bu Partini. Wih, bisa banget. Mau tinggal di sini boleh. Pulang kapanpun boleh. Jangan karena warungnya laris gara-gara mereka aja ya, Bu. Ya jelas bukan toh. Bu Partini tersenyum kecil, tapi saat itu raut wajah Bu Partini berubah. Ia seolah mencoba menutupi sesuatu di balik matanya yang mulai berair. Ia menggaruk kepalanya seperti sedang bingung harus memulai dari mana, tapi suara hatinya terlalu keras untuk diabaikan. Anak ibu sudah pergi 5 tahun yang lalu. Waktu itu usianya baru 5 tahun. Ceria, bawel, suka nyanyi-nyanyi pakai sendok. Kalian pasti suka kalau kenal dia. Suasana warung mendadak hening. Darsi dan Nini menatapnya penuh perhatian. Mereka tak menyangka akan adanya kisah ini. Setelah suami ibu menelantarkan kami, ibu pikir hidup ibu sudah cukup hancur. Tapi ternyata kehilangan anak jauh lebih menyakitkan. Ia menarik napas panjang, matanya menerawang jauh. Ibu buka warung kecil-kecilan di rumah demi menyambung hidup. Tapi satu hari dia sakit, badannya panas tinggi. Ibu sudah coba bawa ke puskesmas, minum obat, pijat, tapi malam itu dia tidur dan gak pernah bangun lagi. Tangis yang sudah lama ia tahan akhirnya pecah. Ia buru-buru mengusap pipinya, tapi air matanya terlalu deras. Setiap sudut rumah rasanya teriak namanya. Tiap malam suara sendok jatuh bikin ibu mikir dia masih main di dapur. Ibu gak kuat.
Tegar menunduk, sementara itu Nini perlahan meraih tangan Bu Partini dan menggenggamnya erat. Bu, mungkin sebenarnya ibu yang paling butuh pulang. Bu Partini terisak, tapi kali ini isakannya terasa berbeda, seperti hujan yang mereda setelah sekian lama badai. Ibu akan pulang. Tapi kalau kalian dan Uni mau tinggal bareng ibu, biar rumah itu gak kosong lagi, biar ada suara tawa lagi di sana. Darsi dan Nini saling menatap, lalu mereka mengangguk bersamaan dengan mata berkaca-kaca. Jadi ibu kami ya, Bu? Tangis pecah begitu saja, tidak ditahan, tidak disembunyikan. Di warung kecil yang tutup sementara itu, 3 perempuan yang sama-sama kehilangan akhirnya saling menemukan. Sementara itu, Tegar berdiri mematung. Ia berusaha tetap tegar, namun kelopak matanya memerah. Ia tahu ini bukan sekedar pertemuan, tapi sebuah penyembuhan. Sebuah rumah yang akhirnya dibangun kembali dari puing luka dan kasih yang belum sempat selesai. Sebelum berpamitan, Darsi menarik lengan Tegar dengan ragu. Matanya tak berani menatap langsung. Namun sorot matanya menunjukkan ada sesuatu yang penting dan berbahaya. Mas Tegar, boleh bicara sebentar, 4 mata? Tegar mengangguk dan mereka pun melangkah menjauh dari warung. Di sisi belakang terminal yang sepi, hanya suara bisu dari angin sore yang menemani. Katanya keluarga Mas Tegar juga meninggal karena jasad keramat ya? Tegar menunduk, rahangnya mengeras. Iya, mereka dibantai habis, tak bersisa karena arak-arakan neraka itu. Ia menatap Darsi penuh tanya. Kenapa kau bertanya begitu, Darsi? Darsi nampak gelisah, matanya menatap tanah lalu ke wajah Tegar dan kembali menunduk. Ia menggigit bibir bawahnya seperti sedang menggali ingatan yang tidak ingin ia sentuh. Jasad keramat itu bukan milik keluarga Wisesa. Tegar melalakan mata. Eyang-eyangku melakukan lelaku terlarang. Setelah ritual itu selesai, ia mendapatkan jasad keramat itu dari seseorang. Mendapatkan? Dari seorang pria berpakaian serba hitam. Tidak banyak bicara, tubuhnya kurus tinggi. Matanya seperti tidak punya jiwa. Aku masih kecil waktu itu, tapi aku ingat betul. Seketika kilatan masa lalu menghantam pikiran Tegar. Ingatan tentang makhluk-makhluk berpakaian serba hitam membawa keranda gelap dan melangkah dalam dia menuju desanya. Malam itu malam kematian keluarganya. Pakaian serba hitam, pucat. Itu mereka. Darsi menelan ludah lalu mengucap pelan. Eyang menyebut orang itu berasal dari Terah Kalosedo. Nama itu meluncur seperti belati yang menyayat benak Tegar. Terah Kalosedo. Seketika udara terasa lebih berat, langit seolah mendung. Walau matahari masih bersinar, nama itu seolah membawa kutukan bersamanya. Tangan Tegar mengepal, kini satu nama telah ia kantongi, Terah Kalosedo. Mereka adalah manusia biadab yang memanfaatkan jasad keramat untuk membunuh dan menyesatkan manusia. Sekelompok manusia yang mempunyai hati lebih daripada iblis. Terah Kalosedo. Jadi mereka yang memulai ini semua. Tegar pun berpamitan, kini ia memiliki tujuan lain. Sebelum ada wisesa-wisesa lain, Tegar harus menemukan Terah Kalosedo itu dan menghentikan perbuatan biadab mereka. Bercintalah hingga tubuhmu lelah meraba gairah yang hampa. Mabuklah sampai setiap dekukan menjadi sisa-sisa. Bersenang-senanglah sampai tawa tidak lagi meninggalkan gema. Lalui semuanya hingga yang fana kehilangan maknanya dan jiwamu terlepas dari cerah dunia. Itulah saat ketika kesempurnaan menampakkan wajahnya yang sunyi. Sabda Pangiwa bukan sekedar petua,
Ia adalah jalan terlarang, gelap dan menggoda, yang konon bisa menuntun manusia pada puncak kesempurnaan. Namun tak sedikit yang justru hancur sebelum sampai, tertelan oleh bayang-bayang jalur itu sendiri. Suara gending gamelan mengalun pelan, mendayu-dayu seperti membisikkan kisah lama yang nyaris terlupakan. Iringan sinden melengking lirih, seolah menembang bukan hanya untuk manusia yang hadir, tapi juga bagi arwah-arwah leluhur yang menguasai dari bayang-bayang malam. Di pelataran rumah joglo yang luas, acara pernikahan desa itu berlangsung megah. Terang oleh ratusan lampu minyak dan lentera, namun di antara cahaya ada banyak yang tampak enggan pergi. Tamu-tamu berseliweran, tertawa dan menyantap hidangan mewah yang tidak lazim untuk ukuran desa terpencil. Ubur rampe tersusun rapi, namun bila dicermati, sesajen di beberapa sudut menunjukkan unsur-unsur ritual yang tidak biasa. Bunga kantil layu, kemenyan yang belum berhenti mengepul, dan segumpal rambut hitam di dalam kendi kecil. Sebuah mobil hitam mengerem perlahan di pinggir jalan setapak. Seorang pria parubaya turun. Wajahnya tegas, sikapnya tenang namun penuh wibawa. Ia memandangi tempat itu dengan sorot mata tajam. "Benar di sini tempatnya?" Tanyanya dengan suara berat. "Benar, Tuan Baskoro." Prawoto, tangan kanan Baskoro yang selalu tampak siaga. "Dia mengundang Tuan secara khusus ke pernikahan anaknya." Baskoro menyipitkan mata lalu mengangguk pelan. "Jadi Bagantara Kolosedo yang dikeramatkan pun masih mengadakan pesta seperti ini?" Ia tersenyum tipis sambil merapikan kumisnya, menyembunyikan kilasan kekhawatiran di balik sorot mata yang menyelidik. Langkahnya menyusuri keramaian. Dari kejauhan tampak sepasang pengantin berdiri di pelaminan dengan busana adat Jawa yang anggun dan nyaris tidak menyentuh tanah. Seolah mereka mengambang. Di samping mereka berdiri seorang lelaki tua berjubah gelap dan mata setajam keris yang diselipkan di pinggangnya. Ki Gembong Kolosedo, orang yang selama ini ingin ditemui Baskoro. Pesta itu tampak meriah, tetapi semakin dekat Baskoro melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang tak wajar. Suara gamelan terdengar seperti melambat dan tawa para tamu menjadi samar seolah berasal dari kejauhan. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Seorang among tamu perempuan berdiri di hadapan mereka. Berkebaya hitam keunguan, wajahnya manis tapi sorot matanya tajam. Seolah bisa membaca isi hati, senyumannya dingin dan suaranya datar namun jelas. Mohon maaf, Tuan. Tamu dari mempelai pria atau wanita? Prawoto sempat ingin menjawab, tapi Baskoro hanya mengangkat tangan dan mengangguk pelan. Ia memberi isyarat dari balik jasnya. Prawoto mengeluarkan sebuah undangan aneh, ditulis pada selembar kulit tua yang tampak seperti telah disimpan berabad-abad. Saat hendak menunjukkan isinya, among tamu itu menatapnya sejenak dan tiba-tiba ia tersenyum samar seolah memahami lebih dari yang ditunjukkan. Rupanya tamu Ki Gembong. Silakan masuk. Ia melangkah mundur dan membukakan jalan. Tepat saat Baskoro dan Prawoto melangkah melewati dua janur kuning yang melengkung tinggi, yang mestinya sekedar simbol adat biasa, udara seketika berubah. Angin berhenti, bau dupa menguar lebih pekat, cahaya lentera meredup. Langkah mereka seolah menembus selapis tabir tak kasat mata. Tiba-tiba seluruh tamu di sekitar terlihat tidak berpakaian dan tengah memuaskan hasrat mereka di keramaian tanpa rasa malu. Hidangan makanan yang disediakan terlihat beda, makanan terlihat lezat, namun kepala wanita cantik terpampang di tengah-tengahnya. Seolah apa yang dihidangkan berasal dari tubuh wanita itu. Arak dan minuman memabukkan disediakan tanpa batas bersama alunan gending gamelan yang memabukkan. Hanya mereka yang di pelaminanlah yang mengenakan pakaian anggun dan mewah. Prawoto menatap sekeliling dengan sorot mata gelisah. Tangan kanannya gemetar, bukan hanya karena hawa dingin yang tiba-tiba merambat, tapi karena pemandangan aneh yang terbentang di hadapannya. "Tuan, ini tempat apa?"
Gumamnya dengan suara tercekat. Di tengah tenda yang semula ramai, kini tergelar pemandangan ganjil. Para tamu berubah menjadi sosok-sosok pucat. Wajah mereka menengadah ke langit-langit tenda, tubuh bergoyang perlahan seperti sedang kesurupan. Di antara mereka wanita-wanita berpakaian adat yang terlalu tipis untuk disebut sopan, menari dengan gerakan liar dan melingkar. Bersenggama dalam kabut harum kemenyan, bau darah samar bercampur melati busuk menguar di udara. Nalurinya ingin pergi, tapi ada bagian lain dalam dirinya yang terhanyut. Terbakar rasa ingin tahu dan godaan gelap yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum Baskoro sempat mengajukan satu pun pertanyaan, sosok dari pelaminan bergerak turun perlahan seperti melayang. Langkahnya tidak mengeluarkan suara, sepasang mata yang dalam dan penuh rahasia menatap Baskoro lekat-lekat. Tuan Baskoro, akhirnya Anda menemui saya. Suara itu serak namun penuh tenaga. Ia adalah Ki Gembong, seorang lelaki sepuh yang seharusnya terlihat rapuh tapi justru tampil gagah. Tubuhnya tegap dan matanya masih menyala tajam seperti bara. Kulitnya bersih namun terasa dingin hanya dari tatapan. Baskoro memberi isyarat. Prawoto membuka sebuah peti kecil dari kayu cendana tua. Di dalamnya tergeletak sebuah tusuk konde emas yang terlihat biasa, namun Ki Gembong hanya memandanginya sebentar dan senyumannya mengembang. Ia tahu itu pusaka. Hadiah kecil sebagai tanda hormat. Ki Gembong menyeringai, matanya tidak lepas dari benda itu. Tidak perlu repot-repot. Saya dengar Tuan Baskoro ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga digiring menuju sudut ruangan yang lebih gelap. Jauh dari keramaian, tempat itu dingin, sejuk yang bukan berasal dari angin malam, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat tapi selalu hadir. Perbincangan pun dimulai. Baskoro penuh keyakinan dan ambisi menjelaskan maksud kedatangannya. Ia ingin dukungan Terah Kolosedo untuk memenangkan pemilihan. Apapun caranya, tanpa aturan, tanpa batas moral. Ki Gembong hanya mengangguk pelan. Ia memperhatikan gerak-gerik Baskoro, seolah menilai bukan hanya ucapannya tapi isi jiwanya. Lalu ia mengambil sebuah buntalan kafan dari bawah meja. Aromanya langsung menusuk. Campuran tanah kuburan dan dupa habis terbakar. Kain itu diikat rapi, dan saat dibuka, tampak gumpalan rambut manusia kering dengan tulisan raja kuno di atasnya. Genggamlah. Baskoro tanpa ragu-ragu menggenggamnya dan seketika gelap, sunyi dan dingin. Langit-langit ruangan berganti menjadi kelam. Asap hitam merayap dari sela-sela dinding. Bau melati membusuk makin pekat. Prawoto tersungkur muntah-muntah tanpa tahu sebabnya. Sementara itu di hadapan Baskoro muncul sosok perempuan. Ia berdiri dengan anggun, mengenakan kebaya hitam lusuh. Rambut tergerai panjang hingga menyapu lantai. Wajahnya cantik namun menakutkan. Matanya seluruhnya putih tanpa bola mata. Di bibirnya yang merah tersisa aliran darah segar, seolah baru selesai menggigit sesuatu yang hidup. Makhluk itu tersenyum. Senyum yang membuat tubuh Baskoro menggigil seperti tubuhnya ditusuk jarum-jarum dingin dari dalam. Siapa dia? Gema Baskoro nyaris tak terdengar. Ki Gembong yang entah sejak kapan sudah berdiri tepat di belakangnya menepuk pelan bahunya. Hangat, terlalu hangat, tidak manusiawi. Namanya Nyi Sekar Mayang, Ratu Santet Talas Wulo. Ia telah lama tertidur sampai kau membangunkannya. Bisa dia membantuku? Suara Baskoro goyah tapi matanya tetap menatap makhluk itu. Dalam ketakutan dan harapannya bercampur menjadi satu. Jika bayarannya setimpal. Ki Gembong tersenyum seperti celah tipis antara kewarasan dan kegilaan. Baskoro mengangguk cepat. Apapun bayarannya saya akan usahakan.
Ki Gembong sejenak menatap mata Baskoro lalu menghela napas pelan. Ia tahu lelaki ini sudah buta oleh ambisi, oleh haus kekuasaan. Dengan gerakan pelan ia memberi isyarat seorang anak muda masuk membawa bungkusan hitam dibalut kain mori dengan simbol-simbol merah darah. Ki Gembong membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya sebuah topeng tua retak di beberapa bagian, namun di retakan itu asap tipis hitam seperti terus keluar, tidak pernah berhenti. Pentaskanlah, dan mereka yang menonton akan menjadi bayaran Nyi Sekar Mayang. Keramaian pasar pagi kembali menyapa Tegar dengan segala hiruk pikuk khasnya. Suara pedagang bersautan, aroma sayur segar dan bumbu dapur, serta deru truk barang yang baru saja masuk ke area bongkar muat. Di tengah semua itu, Tegar duduk santai di sebuah bangku kayu tua di pojok warung Botun. Di hadapannya mengepul segelas kopi hitam panas, teman setia yang selalu siap menyambut pagi. Tangannya yang kasar oleh kerja berat mengelus sebuah gelang kulit yang ia letakkan di atas meja. Dengan pulpen usang ia menuliskan sebuah nama di buku catatannya. Kolosedo. Satu nama yang terus menghantui yang harus ia cari. Tapi bukan untuk sekarang. Pagi ini masih milik pasar, keringat dan tanda tawa. Gar, siap-siap, truk udah masuk. Suara Ujang memecah konsentrasinya. Sahabatnya itu sudah berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan. Tegar menyeruput kopinya cepat, mengenakan gelang kulit di pergelangan tangan, lalu berdiri dengan semangat. Turunin, angkut, bawa ke toko Surya, ambil bayaran 35.000, ayo cepat, katanya sambil menepuk punggung Ujang. Baru juga mulai udah mikirin bayaran. Motivasi itu penting, Jang, biar gak berasa kerja rodi. Bener juga ya. Turunin angkut, bawa ke toko Surya, terus ngajak jalan Meling. Ujang nyengir penuh arti. Tegar langsung berhenti menatapnya tajam. Motivasi ya motivasi, Jang, tapi gak usah Meling juga, yang positif dong. Ujang tertawa ngakak. Wah, kalau mailing positif justru bahaya, Gar. Bisa tamat riwayat aku. Ngawur. Tegar melemparkan lap tangan ke arah sahabatnya sambil tertawa. Candaan mereka terpotong saat karung pertama mendarat tepat di punggung Ujang. Satu persatu karung beras diturunkan dan diangkat dengan cekatan. Tegar dan Ujang bukan kuli biasa. Mereka adalah andalan Kosurya. Karung-karung seberat itu terlihat ringan di tangan mereka, seperti sudah jadi bagian dari tubuh. Sebelum matahari tinggi, pekerjaan mereka selesai. Upah harian sudah di tangan dan arah langkah mereka hanya satu: warung Botun, tempat paling nikmat untuk melepas penat. Menyeruput kopi hitam dan mengulang kembali candaannya tidak pernah basi. Suara keramaian pasar mulai mereda. Di warung pun hanya terdengar obrolan pengunjung warung yang tinggal sedikit dan suara radio yang tidak berhenti menyala sejak pagi. Berita siang ini, saudara pendengar, sebuah peristiwa ganjil dan mengerikan terjadi dalam sebuah pementasan seni yang berlangsung di daerah pesisir selatan. Dalam pertunjukan yang tidak tercatat secara resmi tersebut, satu persatu penonton dilaporkan mengalami kerasukan. Mereka bertingkah tak terkendali, saling menggigit, mencakar, bahkan menyerang sesamanya dalam kondisi yang tak masuk akal. Berita dari radio seketika menarik perhatian Tegar. Botun, saya besarin ya radionya, ucap Tegar sambil memutar volume radio tua yang masih berusaha untuk terus bersuara itu. Dari seluruh penonton yang hadir, hanya satu orang yang sempat sadar, namun korban kini dalam kondisi trauma berat. Ia terus-menerus menggumamkan kalimat yang sama berulang-ulang. Topeng keramat, topeng mayat, sebelum akhirnya diberi pertolongan karena kehilangan kesadaran dan kewarasan. Hingga berita ini disiarkan, pihak berwenang masih belum berhasil mengidentifikasi siapa penyelenggara acara tersebut.
Kami akan terus memantau perkembangan berita ini. Tetaplah bersama kami. Suara radio tua di warung Botun berderak pelan. Seperti suara napas di masa lalu, siaran pagi itu terdengar ganjil berita tentang sekelompok penonton pementasan yang mendadak kerasukan, saling menggigit dan mencakar hingga satu-satunya yang selamat kehilangan kewarasan. Tegar menghentikan gerakannya, gelas kopi di tangannya menggantung di udara. Wajahnya menegang, matanya kosong seolah menyelam jauh ke dalam sesuatu yang tak kasat mata. Kenapa, Gar? Tanya Ujang melihat perubahan tiba-tiba itu. Tegar tak menjawab, ia hanya menyeruput kopinya perlahan. Tapi tidak menikmati rasanya, matanya menatap kosong ke permukaan meja. Gar, sentakan ringan di bahunya membuat Tegar terjaga sejenak. enggak Jang, cuma heran aja kok bisa ya ada orang kesurupan cuma karena nonton pementasan. Ujang menatap temannya dengan curiga. Itu kejadian semalam, Gar. Aku udah dengar duluan dari kenalan orang di sana. Kamu tahu kejadiannya di mana? Cuma katanya aja, tapi yang jelas itu di desa Watu Asih di pesisir selatan. Kalau kamu dengerin tadi, radio juga nyebut itu kok. Tegar mengernyit, ia tidak menyadari informasi itu karena saat berita mulai, pikirannya langsung tenggelam ke dalam ingatan lama tentang kehilangan, dendam, dan nama-nama yang tidak pernah benar-benar mati dalam pikirannya.